Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu tamanil akmalan ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan kita menuntut ilmu, jangan lupa bahwa ada yang perlu selalu kita bangun, yaitu al-akhlaq wal adab, adab dan akhlak. Bahkan tradisi para ulama salafus soleh, mereka mendahulukan adab sebelum ilmu. Al-adabu qoblal ilmi. Kenapa? Apa gunanya orang berilmu tapi tidak punya akhlak? Apa gunanya orang berpengetahuan tapi kurang ajar, tidak punya adab? Para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad adalah contoh terbaik dalam akhlak maupun ilmu. Imam Ahmad itu punya murid, dalam setiap majelis datang ribuan orang. Bahkan diriwayatkan muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu 5.000 orang, 5.000 jamaah. Ternyata dari 5.000 itu yang betul-betul belajar fikih hanya 500. 4.500 itu hanya ingin belajar adab dan akhlak dari sang imam. Kenapa? Karena Imam Ahmad seorang ulama pewaris Rasulullah yang datang ingin melihat bagaimana sih seorang Imam Ahmad berakhlak kepada yang lebih muda. Bagaimana sih seorang Imam Ahmad sang pewaris Rasulullah berakhlak kepada yang lebih tua. Bagaimana sih seorang Imam Ahmad pewaris Rasulullah ketika beliau makan, ketika beliau berdiri, ketika beliau mengajar. Bagaimana sikap kepada murid dan anak-anak didiknya. Ternyata para ulama kita memberikan contoh yang luar biasa. Keagungan akhlak dan kedalaman ilmu, keluhuran adab dan juga luasnya wawasan. Ini adalah kesempurnaan yang harusnya terpancar dalam setiap pribadi orang-orang yang mencari ilmu. Makanya Al-Imam Abu Hanifah, beliau diketahui sebagai orang yang bahar dalam ilmu, laut dalam keilmuan. Sudah orangnya cakep, ganteng, kaya, berilmu. Muridnya adalah kelas Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad. Orang-orang besar, ulama-ulama besar. Tapi seorang Imam Abu Hanifah ketika berhadapan dengan ibunya, sungguh mulia sekali akhlak sang imam kepada sang ibu. Jadi Al-Kisah, ibunya Imam Ahmad pernah mengalami suatu masalah yang perlu jawaban. Dalam hal ini jawabannya terkait fikih. Dalam satu riwayat, ibunya Imam Abu Hanifah ini pernah melanggar sumpahnya. Seharusnya ibunya Imam Abu Hanifah cukup nanya sama anaknya. Tapi itulah barangkali Allah ingin menguji bagaimana luhurnya akhlak seorang Imam Abu Hanifah. Ibunya malah lebih percaya kepada seorang penceramah yang biasa memberikan ceramah tidak jauh dari rumahnya. Namanya adalah Zur'ah Al-Qas. Zur'ah Al-Qas. Ini nama penceramah idola yang sangat digandrungi oleh ibunya Al-Imam Abu Hanifah. Maka ketika ibunya mengeluhkan satu masalah yang ingin segera beliau ketahui solusinya, Imam Abu Hanifah tidak segera kemudian mengatakan, "Loh Bu, aku lebih paham daripada Zur'ah. Aku ini imam besar, aku ini ulama." Tidak. Imam Abu Hanifah bagaimanapun, saya ini anaknya, saya anak dari ibunda. Apa yang ibunda pingin? Saya panggilkan Zur'ah ke sini? Iya, tolong panggilkan Zur'ah. Akhirnya Zur'ah datang, melihat yang akan diberikan nasihat itu adalah ibunya seorang imam besar. Zur'ah agak minder. Akhirnya beliau berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Bagaimana Anda menyuruh saya menjawab pertanyaan ibu Anda, sedangkan Anda pakarnya, Anda ahlinya, saya ini kan murid Anda."
Tapi apa kata Imam Abu Hanifah? Sudah, laksanakan apa yang ibu saya minta. Karena bagaimanapun beliau hanya percaya kepada Anda. Saya mohon, tolong bantu saya. Akhirnya Zur'ah bilang, lalu kalau boleh tahu jawabannya apa? Imam Abu Hanifah langsung memberikan jawabannya kepada Zur'ah. Setelah itu Zur'ah menjelaskan kepada sang ibu, dan barulah ibunya merasa lega. Jadi sang ibu malah tidak mau menerima penjelasan dari sang putra, padahal putranya ini imam besar. Ibunya lebih percaya kepada penceramah biasa, Zur'ah Al-Qas tadi. Tapi demi ibunya merasa lega, agar ibunya bahagia, Imam Abu Hanifah meletakkan semua keagungan yang dimiliki, imamah yang besar, ilmu yang tinggi, murid yang luar biasa, tapi di depan ibunda, aku adalah Abu Hanifah, putra dari ibundaku tersayang. Aku adalah anak ibu, apa yang ibu minta, saya akan hadirkan. Keluhuran akhlak dari seorang ulama yang terkemuka menjadi teladan buat kita semuanya. Maka wahai para pencari ilmu, jangan sombong dengan hanya beberapa ilmu yang kita dapatkan, apalagi sampai kita kemudian na'udzubillah memarahi orang tua, bersikap sombong di hadapan ibu dan ayah kita hanya karena sedikit ilmu yang kita dapatkan. Harusnya justru kita semakin tawadhu, semakin menghormati, semakin merasa bukan siapa-siapa di hadapan ayah dan ibunda kita. Terima kasih, semoga Allah tingkatkan selalu akhlak dan adab kita dengan izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.